Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puji, puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah masih berikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat semangat dalam menjalankan ibadah, nikmat semangat dalam menuntut ilmu agama. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah catat di antara amalan terbaik kita, di antara hamba-hamba yang makin beriman dan bertakwa, dan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tercurahkan kepada beliau, sunnah selalu dilaksanakan, juga kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan menjadi patokan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita laksanakan, salawat yang kita sampaikan, salam yang kita ucapkan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta tersebut akan membimbing kita untuk mendapatkan bantuan dan syafaat di hari kiamat. Dan semoga kita juga dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembahasan fikih bab salat, terkhusus di subbab jenazah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Pada minggu kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas sama-sama tentang solat jenazah, Pak Bu ya. Kita sudah membahas tentang hukum solat jenazah. Kita juga sudah membahas tentang rukun dalam solat jenazah. Rukunnya apa be? Rukunnya itu seperti solat biasa, seperti solat 5 waktu ataupun solat sunnah, namun tanpa ada ruku dan juga sujud. Membaca Al-Fatihah. Namun ada hal-hal yang agak berbeda sedikit, seperti tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah, tidak disunahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah, takbir pertama, baca Al-Fatihah, takbir kedua, rukun selanjutnya yaitu membaca solawat. Kemarin kita sudah membahas tentang solawatnya cak mano, tidak usah terlalu panjang, nak panjang pun tidak apa-apa. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, tambahkan sedikit wa ala ali Muhammad, lebih banyak lagi lebih bagus. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai habis, atau yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, merupakan salah satu hal yang disunahkan. Kemudian takbir lagi, takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya Pak Bu, membaca doa untuk mayit itu kalau baca harus tahu jenis kelaminnya. Sebagaimana rukun pertama juga sebelum tadi takbir itu adalah niat. Kemarin sudah kita bahas dalam mazhab Syafi'i, kalau kita pengen menancapkan niat dengan benar ataupun melapaskan niat, maka hendaklah jelas mayit yang kita solati tersebut apakah laki-laki ataupun perempuan. Usolli ala hazal mayyit kalau seandainya dia laki-laki, solli ala hazihil mayyitah kalau perempuan, usolli ala haulail mauta kalau seandainya dia banyak. Tapi kalau saya takut Ustadz kami tidak tahu bahasa Arabnya, tancapkan di dalam hati niatnya untuk mensolati jenazah lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Kemudian juga doa setelah takbir ketiga, takbir keempat, itu rukun-rukunnya. Untuk lebih jelasnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana secara detailnya pelaksanaan ataupun kaifiyah solat, cara solat jenazah itu, mulai dari awal sampai akhirnya. Yang pertama adalah niat, seperti yang kami sebutkan tadi.
kemudian takbir, yaqra'u ba'da takbiratul ula Fatihah, setelah takbir membaca Al-Fatihah langsung tanpa ada yang namanya doa iftitah. Dan juga tidak ada disunahkan membaca surat, karena hal tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ghairi suratin sirran walau lailan. Dan juga mana Ustadz, kan biasanya kalau kita sholat pada waktu malam hari maghrib ataupun isya itu kita jaharkan. Juga tidak ada syariat yang menjelaskan untuk dijaharkan ketika malam hari, sesuai dengan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Summa yusalli sirran ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihahnya dibaca sir, dan juga membaca setelah takbir kedua membaca solawatnya pun sir, bukan dalam hati Pak ya, sir. Apa itu sir? Hanya telinga kita yang mendengar, makharijul huruf ataupun lidah kita, bibir kita, tenggorokan kita, khayshum hidung kita, tempat keluarnya huruf bahasa Arab itu juga bergerak. Jadi bukan dalam hati. Jadi dalam syariat itu membaca cuman dua. Jahar artinya jelas, yang didengar oleh orang sekitar kita. Sir itu hanya telinga kita. Maka membaca Al-Fatihah dengan cara sir, kemudian takbir kedua membaca salawat juga dengan sir. Ya. Summa ba'da takbiratus saniyah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dikuatkan oleh sahabat Nabi. Anas sunnatu fi sholati alal janazah ayukabbirul imam. Ketika imam bertakbir, maka takbir. Summa yaqra'u bi fatihatil kitab. Kemudian membaca Fatihah. Summa ba'da takbiratul ula sirron fi nafsihi summa yusolli ala nabi. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian takbir ketiga membaca doa. Kemudian takbir keempat membaca doa lagi. Salam kanan, salam kiri. Selesai dalam pelaksanaan solat jenazahnya. Wa takunu salatu ala nabi kama fit tasyahhud. Jenis salawatnya cak mano? Seperti kita tasyahud itu yang lebih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak tambah Sayyidina tak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau lebih lengkapnya salawat Ibrahimiyah. Jangan salawat yang bukan dalam ibadah. Agak membaca salawat nariyah. Agak membaca salawat badar. Salatullah, salamullah, ala toha. Tak sah salatnya. Yang diajarkan adalah salawat sebagaimana kita di dalam tasyahud. Wa yad'u lil mayyit bi takbiratus salisah sirran bi ahsani ma yahdirah. Jadi ketika takbir ketiga membaca doa juga dengan cara sir, jangan kuat. Bi ahsani ma yahdirahu. Ya. Iza shallaitum 'alal mayyit fa akhlasu lahu du'a. Sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu kemarin, kan ada 3 pendapat ulama siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam bagi solat jenazah tersebut ataupun yang menggugurkan kewajiban. Ada yang berpendapat bahwasanya yang lebih berhak menjadi imam itu adalah orang yang diberikan amanah ataupun wasiat. Ada yang ulama berpendapat adalah pemimpin yang dijadikan imam. Yang ketiga, pendapat mazhab Syafi'i mengatakan yang berhak untuk menjadi imam ataupun yang menggugurkan kewajiban di dalam sholat tersebut adalah wali ataupun ahli warisnya. Maka oleh karena itu Pak, 3 tadi, entah dia pemimpin, ataupun dia orang yang diwasiatkan, ataupun dia adalah keluarga kandung dari mayit, tetap doanya itu, orang imamnya itu harus paham dengan apa yang didoakan. Jadi jangan menjadikan seorang imam dalam sholat jenazah yang tidak paham. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita, apabila kalian sholat, iza sholaitum alal mayyit, fa akhlasul lahu du'a. Maka ikhlaskanlah doa kalian untuk si mayit. Bagaimana akan menjadi sebuah keikhlasan dalam membaca doa kalau dia beda paham tentang doa yang dibacanya. Maka itu tadi ulama nyuruh 3 ikut hal ini Pak Bu yang dijadikan. Kalau kami berpendapat apa? Lebih bagus kita wasiatkan ke ustadznya. Ustadz, kalau seandainya wafat lagi, tolong sholat tiaku atau imami sholat jenazahnya.
Karena sahabat-sahabat dulu seperti Abu Bakar mewasiatkan Umar bin Khattab mewasiatkan Suhail, kemudian Aisyah mewasiatkan Abu Hurairah, diwasiatkan. Karena yang diwasiatkan itu otomatis orang-orang yang soleh tadi. Doanya apa? Doanya seperti yang Bapak Ibu sering baca. Doa yang paling ringan di dalam pelaksanaan sholat jenazah, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Itu paling sedikit. Atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah. Tapi yang paling panjang boleh wasi' mudkhalahu, atau sampai akhir di dalam sesuai dengan syariatnya. Atau doa yang lain boleh juga, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Ustaz panjang Ustaz, ya sudah, dikit deh. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Untuk lanang, Pak. Kalau betino, Allahumma ghfir laha. Lahu untuk lanang, laha untuk bertino. Kalau banyak, lahum. Jadi ganti belahu, laha, lahum. Ya. Itu kalau seandainya mayatnya laki-laki, perempuan, ataupun banyak. Setelah takbir keempat, maka sebenarnya untuk redaksi doanya banyak Pak yang diajarkan Nabi ya. Cuman yang sering dipakai Allahumma gfir lahu warhamhu itu. Kemudian setelah takbir keempat di dalam mazhab Syafi'i itu ditambahkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ustadz kami dah apal. Sudah ulang lagi doa yang ketiga. Allahumma gfir lahu. Sudah. Jangan dak jadi ke solat deh. Ya, penting berdoa. Tapi lebih bagusnya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu doa pada takbir keempat. Kemudian, Ustadz Makmano kalau seandainya yang wafat ini adalah anak kecil. Anak kecil itu kan belum ada dosanya. Maka kita doakan, ya Allah, Allahumma gfir lahu, ampuni dosa-dosanya. Sedangkan dia masih bayi, belum dibebani dosa di dalamnya. Maka Rasul mengajarkan doanya berbeda. Ketika tata cara sholatnya sama. Yang pertama takbir, membaca Al-Fatihah, takbir, bersolawat. Nah, ketika membaca doa, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi salapan wa dakhran wa syafi'an wa sakkil mawazinahuma wa afriq sabra ala qulubihima. Apa yang Ustaz? Agak dicatatkan. InsyaAllah kami catatkan. Setidaknya Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai tabungan bagi kedua orang tuanya. Jadi yang untuk diampuni dosanya itu bukan bayinya, tetapi wong tuanya. Nah, karena yang bentuknya wong tuanya ini bentuknya belum meninggal, maka anaknya yang meninggal, nah anaknya ini kita jadikan sebagai tabungan, pahala, ya. Faraton li abawaihi, ya, wa syafi'an, dan sebagai syafiat. Pak, syafaat itu banyak. Selain dari syafaat baginda Nabi, anak yang wafat sebelum baligh itu akan memberikan syafaat ataupun bantuan bagi kedua orang tuanya. Dengan syarat dalam keadaan muslim. Jadi Pak, di sini doanya berbeda ketika takbir ketiga untuk bayi tadi Pak. Insya Allah redaksinya akan kami tuliskan Pak. Di kertas insya Allah kami tuliskan doa-doanya. Kemudian makan wukuful imam minal jenazah. Ustaz, aku disuruh imam. Letak jenazah di mana? Letak kami di mana Ustaz? Maka ulama berbeda pendapat Pak. Kami jelaskan 4 pendapat ulama. Silakan Bapak pilih. Ya. Yang sering dilaksanakan ataupun yang sering dilakukan oleh umat muslim di Indonesia, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Pak. Mazhab Hanafi disunahkan untuk imam berdiri sesuai, baik laki-laki ataupun wanita, di dadonya. Jadi ini mayit, mana dadonya di dado? Berarti di depan dado. Karena ngapa dalam mazhab Hanafi, dado itu merupakan mahalul iman, tempat keimanan. Maka kita doakan di sana lebih kena.
Menurut mazhab Maliki, yakiful imam inda wastir rajul wa inda manqibil mar'ah. Kalau seandainya menurut Maliki, kalau lanang, imamnya itu berada di tengah. Mana mayitnya? Ini mayitnya. Aku di tengah-tengah. Kalau laki-laki. Kalau seandainya perempuan, di dekat kepala. Bukan di kepala, di pundaknya. Itu kalau mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mana? Mazhab Syafi'i ini yang sering kita laksanakan, Pak. Ketika ngimam, sunnah imam ataupun dia sendiri munfarid inda ra'sir rajul, kalau seandainya lelaki itu bentuknya di bagian kepala, kalau seandainya perempuan di daerah perut ataupun daerah agak pinggang sedikit. Ya, itu yang sering kita laksanakan, ya. Kemudian yang paling kuat itu adalah menurut mazhab Hambali. Apa? Imam berdiri indah sadri rajul wastil mar'ah, kalau seandainya laki-laki di dado, ketika ada mayat maka ngimamnya di dado. Ketika bentuknya perempuan di tengah, jadi tidak terlalu jauh. Laki-laki di dado, perempuan di tengah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Samrah bin Jandab qala sallaitu wara'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, yang mana mayat perempuan matat fi nifasiha, ketika dia dalam keadaan setelah melahirkan. Faqama 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul mensolati wanita tersebut fi wastiha, fi salati wastiha, di tengah-tengah jenazah tersebut. Dan juga hadis yang lain menjelaskan bahwasanya laki-laki itu berada di bagian dadonya. Jadi di sini dalilnya ada kalau Pak, cuman ada yang kuat, ada yang lemah, dan sebagainya. Mak mana Ustaz, kami lah sering melakukan mazhab Syafi'i, tidak apa-apa, silakan. Kami nak berubah jadi mazhab Hambali, tidak apa-apa. Yang penting Pak dijelaskan dengan jamaah. Kalau jamaah ini agak apa namanya, salah sedikit, sangkonya sesat kita, merubah keadaan. Maka lebih baik apa yang sudah berjalan di masyarakat. Kami pernah Pak, 2 bulan yang lalu ngimami salah seorang keluarga kami. Ya, ketika wafat, ya, dan dia adalah laki-laki. Ya, kami menggunakan mazhab Syafi'i, mungkin lupa. Ya, kami yakin Bilalnya itu mungkin hanya tahu mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Karena ngapa? Salah ketika kami mensolatkan mayat tersebut laki-laki, maka kami solati di bagian kepala. Katanya jangan, kepala itu betino katanya. Terbalik. Kata kami Pak, kalau betino itu daerah perut, agak daerah pinggang sedikit. Tidak katanya, aku telah banyak mensolati. Sudah kami turuti Pak. Ya, setelah diselidiki, juga apa yang salah, juga perasaan benar. Rupanya bapak itu yang salah. Batal tak? Tidak Pak, ini sunnah. Pembahasan sunnah. Jangan bahasa kita Palembang itu nekak. Ya, dalam keadaan hal sunnah, lebih baik kita hentikan perselisihan di depan keluarga mayit, daripada kita mempertahankan sesuatu hal yang sunnah, sehingga menyebabkan yang namanya perpecahan. Pak, biasa kita akan menemukan wong-wong yang bentuknya mungkin takut, kehati-hatian dia. Jadi tidak katanya. Akhirnya mak mana ya sudah, kalau ustaz nak ngimaminya katanya kan, karena dia ini laki-laki, katanya di kepalanya. Ya sudah kami nurut ya. Sunnah puluh hal tersebut. Tidak dipermasalahkan Pak. Ya, jadi itu merupakan sebuah hal yang tambahan. Sekarang Ustadz mak mana Ustadz masbuk. Kami ini salat jenazah masbuk. Ustadz kan salat masbuk itu patokan, kalau salat 5 waktu itu masbuknya terakhirnya itu adalah pembacaan ruku. Nah, mak mana kan salat jenazah dia kati. Maka bapak-bapak ibu-ibu ketika pelaksanaan salat jenazah masbuk, yukabbirul masbuk wa yaqra'ul Fatihah. Tetap yang pertama sekali orang masbuk itu harus membaca Al-Fatihah. Walaupun ketika dia melok itu takbir kedua aslinya, Pak. Cuman wa in kana al-imamu fi takbiratul ukhra ghairul ula, cuman dalam keadaan mungkin si imam ini, si makmum ini bentuknya berbeda dengan takbirnya imam.
makmum baru nak masuk takbir membaca Al-Fatihah, makmumnya baru nak baca Al-Fatihah, imamnya sudah takbir kedua ataupun ketiga. Mak mano seperti kita solat di di solat 5 waktu. Maka tetap lanjutkan dengan takbir selanjutnya. Maksudnya apa bacanya? Tidak mesti membaca Al-Fatihah. Mak mano cerita Ustaz, Al-Fatihah kan rukun, sudah diwakilkan oleh imam dalam pembacaan. Jadi tetap langsung ya, fa in kabbarat shahat salatahu, ketika dia bentuknya takbir, maka takbirnya tersebut sah walaupun berbeda urutannya. Imam takbir kedua, dia takbir pertama. Ya. Itu pendapat ulama mazhab Syafi'i, Pak. Kami tidak akan memasuki mazhab yang lain. Karena dalam mazhab yang lain ini akan berbeda keadaan. Ambil bisiko mazhab yang mudah dan yang sering kita laksanakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, surutu sholatu alal mayyit. Pak, di dalam mayit itu juga harus ada syarat. Tidak seluruhnya anak kecil, ayo makin ramai, kan memang ada sebuah hadis mengatakan kalau seandainya lebih dari 3 sop maka akan diampuni. Jadi diajak dengan seluruh anak-anak dan sebagainya, kan bukan sholat wajib. Ini kan sholat biasa, tetap sholat jenazah ada ketentuan dan syaratnya. Yashtaritu fil musalli li sihhati sholatil janazah surutus sholat. Seperti Islam harus, tak boleh ngajak wong yang lain, Pak. Jadi sebuah hal yang aneh ketika kita sholat berjamaah, aduh agama lain melok sholat juga. Yang dulu, Pak, yang sekaranglah keluar dari penjara wongnya. Min Islam wa akal, berakal, wa tamyiz. Minimal kalaupun nak sholat, dia bentuknya harus walaupun belum balik sudah bisa membedakan antara baik dan buruknya. Ya. Wa taharatu, jelas harus bersih tahara. Wa satrul aurah, dan juga menutup aurat. Taharatu wa ijtinabun najasa fil badan wal makan, bersih tubuh, bersih badan dari najis dan sebagainya. Kemudian sholat yang yang bagus itu apakah berjamaah ataukah sifatnya bentuknya sendiri-sendiri. Rasul dulu, bapak-bapak ibu sekalian, ketika beliau wafat, beliau tuh tidak disolati oleh sahabat dengan cara berjamaah, tidak. Wa inna masalatis sahabatu ala nabi furadi. Jadi sahabat itu mensolati Rasul itu satu-satu, Pak, tidak berjamaah. Tapi ada hikmahnya. Karena ngapa? Itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, li azmi amrihi. Karena segala sesuatu yang Rasul, yang sahabat laksanakan, itu akan menjadi hukum setelahnya, Pak. Wa tanafusuhum fi alla yatawallal imam fi salat. Karena pada waktu itu, Pak, siapa yang menjadi imam, agak takutnya pacak langsung menjadi khalifah. Dulu kan belum ada pemimpin setelah Nabi wafat. Abu Bakar itu tidak langsung dipilih. Para sahabat tuh ngurusi jenazah Rasul dulu. Rasul SAW sudah sudah dimandikan dan siap disolatkan. Para sahabat belum nak membahas masalah khalifah tadi itu. Jadi kalau seandainya tersebut bentuk tiba-tiba Umar bin Khattab, takutnya agak pendapat ulama yang berhak untuk menjadi imam solat itu adalah Umar bin Khattab. Ini Pak, salah sedikit dikarenakan Rasul salah ngomong, bukan salah ngomong. Wong sebagian kelompok salah memahami, sehingga timbullah yang namanya kelompok Syiah. Syiah itu, Pak, tak katik dalil. Intinya Syiah itu mengatakan bahwasanya Ali lah yang berhak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi. Padahal tak katik dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Rasul itu bentuknya memerintahkan ataupun memberitahu bahwasanya setelah Ali itu adalah pemimpin. Setelah Rasul wafat, Ali adalah pemimpinnya. Tapi dikarenakan tafsiran yang salah, sehingga ada kelompok tertentu yang menganggap bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas kepemimpinan Ali. Nah, apalagi kalau seandainya dalam keadaan ini ada yang memimpin sholat, maka akan ada grup baru lagi, Pak. Maka sahabat bentuknya melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Oleh annahum lam yakun qad ta'ayyuna imama yu'ammimul qaum, dan juga belum ditentukan siapa yang menjadi imam ini untuk mengimami sahabat pada waktu dulu. Jadi di sini ulama mengatakan, jadi sholat itu boleh
dilaksanakan berjamaah, boleh dilaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian yastaritu fil mayyit li fardiyati sholati alaihi. Sekarang tadi syaratnya seorang yang sholat, mana sekarang syaratnya mayitnya. Yang mayit yang berhak untuk disolat ini apa? Ada tak syaratnya? Apa seluruh muslim itu bentuknya wajib disolatkan? Yang pertama ayakunal mayit musliman. Jelas Pak, muslim solat yang mayit ini adalah seorang muslim, harus disolatkan. Ustadz dia tuh mu'alaf, semalam baru Islam. Solat dia tidak pernah, tetap selama dia sudah masuk Islam, dia harus disolatkan. Ya. Kemudian ayyakuna jasadi wa aksar maujudan. Tubuhnya ini Pak setidaknya 70% ada. Woi, dia ini wafat. Yo, tubuhnya mana? Hilang. Masih ada tangannya, sudah kita sholat ke tangannya. Maka tidak wajib disolati. Berarti bukan sholat jenazah, sholat gaib namanya Pak. Seperti dulu yang pernah terjadi itu, anaknya Ridwan Kamil itu hilang. Walaupun setelah itu ditemukan Pak. Jadi kalau seandainya contoh kebakar mayitnya, maka cak mano bukan tangannya yang disolati, tetapi gaib. Ada namanya solat gaib. Agak kita jelaskan. Hada syartun indal Hanafi wal Malikiyah, fala yusalli ala aduwin. Tidak ada yang namanya solat terhadap anggota tubuh. Yang disolatkan adalah tubuh full, walaupun tidak full seluruhnya. Artinya ada yang bentuk bahwasanya dia adalah seorang manusia. Ayakuna hadiran maudu'an alal ardi amamal musalli. Yang pertama, kalau nak solat jenazah, itu harus ada jenazahnya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tidak ada yang namanya solat dak kati jenazah. Nah, oleh karena itu mereka tidak mensyariatkan solat gaib, Pak. Solat gaib itu apa? Solat yang jenazahnya dak kati ataupun jauh ataupun sudah dikubur. Itu namanya solat gaib. Jadi katakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, malu cerita katanya kita nak nyolakan jenazah, jenazahnya dak kati. Maka salat gaib dak kati, hukumnya tidak dibenarkan. Dulu pernah terjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah dari jarak jauh, salat gaib ketika wafatnya Raja Ethiopia Najasyi. Nah, kalau ini pengecualian kata ulama. Tapi selain dari mazhab Hanafi, yaitu mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i mengatakan boleh salat gaib. Silakan salat gaib. Ayyakuna qabla salati alaihi ma'lumul hayat, Pak. Yang disolati itu hendaklah sebelumnya memang hidup. Maksudnya apa? Seperti bayi kecil, Pak. Kalau seandainya dia sudah bernyawa ketika dia lahir, itu apa namanya nangis, ataupun tanda kehidupan, berarti dia hidup sebelumnya, maka disolati. Kalau seandainya dia bentuknya masih dalam bentuk janin yang kurang dari 4 bulan, itu aslinya bentuknya manusia, maka tidak wajib untuk disolati. Ya, jadi kita bahas lagi, kita bahas. Kemudian toharatu al-mayyit. Syarat mayit itu bisa disolati harus melewati 3 syarat sebelumnya, 2 syarat sebelumnya. Apa itu? Dimandikan dan juga dikapani. Kalau belum dimandikan, belum dikapani, tidak boleh disolati. Ya, yang paling penting adalah harus dimandikan dulu karena dia harus suci. Ya. Kemudian ayyakuna alla yakuna syahidan, bukan mati syahid. Sebagian ulama menganggap Pak, sahabat-sahabat saudara kita yang mati syahid di Palestina itu, mereka itu tidak dimandikan, tidak dikapani. Kapanilah dalam keadaan baju yang dia pakai, kemudian darahnya itulah, kemudian cuma dikuburkan. Ada yang berpendapat disolati dan dikuburkan. Karena ngapa mereka yang syahid itu akan dibangkitkan dalam keadaan syahid itu. Ngapa dia syahid? Sahabat-sahabat dulu juga ketika mereka berperang, Ridwanullah alaihim itu, ketika mereka berperang, Rasul langsung menguburkan mereka dengan menggunakan pakaian, tanpa dikapani, tanpa dimandikan. Karena kata Nabi, akan dibangkitkan dalam keadaan itulah. Jadi beruntung dan ketika sahabat yang tangannya putus, akan ditanya dengan Allah, ngapa tangan kau putus? Aku membela agama Allah, masuklah kau surga. Nah, itu salah seorang yang syahid. Begitu juga dengan Pak, ketika kita ihram. Ya, ketika kita ihram itu masuk dalam kategori jihad juga. Itu lawang yang lagi dalam keadaan ihram, Pak, maka dikapari langsung dengan kain ihramnya itulah.
Ya, beruntung kan wong yang wafat dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. Tapi jangan minta, Pak. Ya, jangan minta nyusai. Amun Allah sudah tentukan, ya sudah itulah jalannya kita. Amun tidak, berikanlah kehidupan yang baik dan tidak nyusah ke wong. Ya. Kemudian waktu sholatu alal jenazah. Nah, sekarang mana? Dulu pernah Pak Ado yang ngatakan, "Oi, jangan sholat jenazah tuh sebelum zuhur." Sudah zuhur. Karena ngapa? Sebelum zuhur itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Benar. Ada waktu-waktu yang makruh, Pak. Atau bahkan ulama mengatakan haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Sudah subuh, sebelum waktu syuruk, sudah asar, pertengahan waktu siang. Itu namanya zawal. Ulama ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Nah, katanya ada yang tidak boleh untuk disolatkan waktu-waktu haram ini. Ataupun waktu makruh ini. Tetapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan boleh kapanpun untuk pelaksanaan sholat jenazah. Nak sebelum maghrib, nak sudah maghrib, nak sudah asar, silakan ya pelaksanaannya. Karena pihalatid darurah wal hajah, karena dalam keadaan darurat dan dibutuhkan. Kemudian selanjutnya salatu alal mayyit ba'da dafn wa tikraru salat alaihi qabla dafn. Bagaimana hukumnya salat terhadap mayit setelah dikafani dan mengulang salat tersebut, Pak? Sudah salat jamaah. Biasanya Pak, kalau kita di Palembang ini salat ke di masjid dulu. Salat di rumah dulu. Oh, keluarga yang nak salat, salatlah. Keluarga yang betino-betino ini kan tidak melok biasanya ke kuburan. Dia salat. Sudah salat agak jamaah yang di masjid salat. Boleh tak kata ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tiqrarus salat ala janazah marra ukhra liman lam yusalli alaihi awalan aw law ba'dal batan, masuk dalam kategori yang disunnahkan. Makin banyak yang mendoakan, makin bagus jenazahnya. Tetapi selain dari mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki, makruh. Sekali beda, usah banyak-banyak ikut disolatkan itu. Tapi ulama, pendapat yang paling kuatnya adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya karena ngapo, itu kebaikan. Maka silakan bentuknya disolatkan. Sehingga doa yang mana, dari lidah yang mana yang Allah kabulkan, itu akan bermanfaat bagi si mayit tersebut. Kemudian selanjutnya salatu alal ghaib. Nah, salat ghaib sudah kami jelaskan tadi, Pak. Salat alal ghaib itu Syafi'i, Hambali membolehkan. Selain dari Syafi'i dan Hambali, yaitu Hanafi dan Maliki tidak membolehkan. Paling Bapak mungkin berpikir, Ustaz, ngapa berbeda antara Syafi'i, Hambali, Hanafi? Pak, dikarenakan dalil yang digunakan ataupun dalil yang dari Al-Quran tidak katik, Pak, membahas masalah salat jenazah, tidak katik. Al-Quran itu cuman memberitahu solat wajib dan sebagian solat sunat. Solat tahajud itu cuman satu ayat. Ya, solat wajib itu Allah cuman mengatakan, yang ngatakan aqimus solat atau hafizu ala salawati was salatil wusta. Itu ulama menjelaskan hanya perintah solat biasa. Solat sunat dan apalagi solat jenazah. Nah, maka adanya solat jenazah itu dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi ini, Pak, dalam memaknai hadis tersebut ulama berbeda pendapat. Sehingga dari bedanya pendapat ulama tersebut terjadilah perbedaan pendapat. Jadi bukan berarti ada yang benar, ada yang salah, bukan. Kemudian salatu alal maulud, mensolati anak-anak yang dalam keadaan tertentu. Mayoritas ulama mengatakan yusolli alal maulud in zaharat alaihi imaratil hayat. Kalau bayi tersebut kelihatan tanda kehidupan, seperti dia nangis, seperti dia ada gerak-gerakan, dan sebagainya, maka wajib untuk disolatkan. Kalau seandainya sakat in istahal au baka kakabir, wayaghsil wayakfin yusalli alaihi, maka dia bentuknya juga disolatkan, dimandikan, dikafani, sebagaimana ini. Ada yang ulama berpendapat, kalau seandainya dia bentuknya lebih dari 4 bulan, maka dia dimandikan dan juga dikafani serta juga
disolati, karena sudah 4 bulan itu sudah dimasukkannya ruh ke dalam jiwa dan di dalam tubuh seorang manusia walaupun masih di dalam perut ibunya. Jadi itu tentang memandikan seorang ataupun bayi yang sudah ini. Kemudian makan sholat, tempat sholat di mana? Ini Pak juga pembahasan yang mesti harus dibahas. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan boleh untuk mensolati jenazah di masjid, dibolehkan. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh, jangan sholat masjid, makruh hukumnya. Hanafi termasuk mazhab Syafi'i, Pak, memakruhkan sholat jenazah di tempat-tempat tertentu termasuk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, yang galak mensolatkan jenazah di masjid itu, dia bukan meloi mazhab Syafi'i, tetapi meloi mazhab Maliki dan Hanabila yang mengatakan dibolehkannya untuk sholat di masjid. Hal tersebut dengan hadis Nabi, ju'ilat lil ardi masjidan tahuran. Ju'ilat li ardi, telah dijadikan bagiku bumi itu seluruhnya masjid dan suci. Maka dibolehkannya sholat jenazah di masjid. Jadi Pak, kalau seandainya memang tidak dibutuhkan niat, karena ini perdebatan pendapat ulama, maka cukuplah disolatkan di rumah. Kalaupun memang Ustadz di rumah dikit, tidak muat Ustadz, maka tidak apa-apa, pelaksanaannya dilaksanakan di masjid. Ya. Karena ngapa? Lebih baik menghindari perbedaan pendapat ulama. Salatu alal janazah fil masjid tadi itu pendapat ulama tadi. Ya. Ada yang mengatakan makruh, ya. Ada yang mengatakan dibolehkan. Tetapi pendapat yang mengatakan boleh itu adalah pendapat yang paling kuat, Pak. Jadi boleh. Ya, Syafi'i itu termasuk yang mensunahkan, bahkan mensunahkan Syafi'i. Mohon maaf tadi salah, Syafi'i itu yang mensunahkan, membolehkan. Nah, itulah tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu pembahasan tambahan tentang mensolati jenazah, Pak. Caranya kita sudah tahu, pelaksanaannya juga kita sudah tahu, dak kati waktu yang pasti dalam pelaksanaannya kapanpun silakan. Siapa yang berhak untuk menjadi imam? Ulama berbeda pendapat. Kalau pacak tinggi kok ini yang dijadikan imam dia pemimpin yang alim, Pak. Ada RT, ketua RT, maka pimpin ketua RT yang alim. Atau pemimpin agama di sana, ustadz. Atau orang yang diwasiatkan. Aku mewasiatkan bapak ini, karena aku yakin dia doanya bentuknya makbul. Silakan. Atau seorang anak mendoakan bapaknya, itu juga bagus di dalam pelaksanaannya. Kemudian juga sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat jenazah sudah sama-sama kita bahas, Pak. Ya, seperti sunnah-sunnah di pelaksanaan sholat sunnah, sholat-sholat sunnah di sholat-sholat sunnah-sunnah di sholat-sholat wajib dan juga sholat sunnah seperti mengangkat tangan, Allahu Akbar, itu sunnah. Kemudian memulai dengan basmalah, membaca ta'awuz dalam hati dan basmalah dalam hati. Kemudian sunnah-sunnah yang lainnya, wudu, dalam wudu itu ada sunnah-sunnahnya. Jadi amalan-amalan tersebut yang sering kita laksanakan di sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu juga bisa kita amalkan di pelaksanaan sholat jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelum kita tutup, kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan dan rahmatnya dari ilmu tersebut bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.